Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Jemaah sekalian yang saya hormati, sebelumnya telah kami sampaikan terkait perkara dan akidah, bahwa di dalam perkara akidah itu ada dua. Yang pertama terkait usul akidah atau prinsip-prinsip terpenting di dalam akidah, di mana ketika seseorang ingkar maka dia kafir. Orang yang tidak percaya sholat kafir, orang yang tidak percaya dengan zakat kafir, orang yang tidak percaya dengan haji kafir, tidak percaya dengan malaikat, rasul, kitab Allah kafir. Itu terkait dengan usuluddin atau al-umur minad-din bid-darurah, prinsip dasar agama. Tetapi ada juga yang terkait furu' yang kita harus toleran. Tapi sesungguhnya perkara akidah itu bukan hanya terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat, karena memang belakangan ini ada kelompok-kelompok yang sering mengangkat arti istiwa, arti tangan Allah dan lain sebagainya, pengetahuan Allah, dan itu yang selalu dibesar-besarkan. Sementara dia lalai terhadap persoalan lain yang lebih penting, yaitu persatuan umat Islam. Persoalan akidah itu sesungguhnya bukan hanya terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat saja, karena di dalam ilmu akidah itu cakupannya sangat luas sekali. Akidah itu terkait dengan esensi iman, keyakinan kita kepada Allah. Tauhid itu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu bukan berarti kita hanya melihat Allah sebagai tunggal, tetapi istislam kamil. Kita berserah diri mutlak hanya karena Allah. Dengan demikian kita melihat bahwasanya Allah itu yang satu, kita itu hanya menyembah Allah, dan kita bebas dari sesembahan-sesembahan selain Allah, termasuk harta, termasuk jabatan dan lain sebagainya. Akidah itu sesungguhnya adalah pandangan hidup kita, worldview, pandangan hidup kita di dalam melihat hubungan antara kita dengan Allah, di dalam melihat hubungan kita dengan umat manusia, di dalam melihat hubungan kita dengan alam raya, di dalam melihat hubungan kita dan diri kita sendiri, juga hubungan antara kita dengan sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita. Jadi perkara tauhid ini sangat lengkap, sangat syamil mutakamil. Oleh karena itu sangat disayangkan jika persoalan tauhid yang sungguhnya sangat lengkap ini, yang dia itu bisa membangun atau mendorong manusia untuk membangun peradaban di muka bumi, disempitkan maknanya hanya kepada ayat-ayat mutasyabihat saja. Tauhid ini kan sesungguhnya kan menyadarkan diri kita bahwa kita itu adalah khalifatullah fil ard. Khalifah itu maksudnya wakil Tuhan. Kita oleh Allah SWT disuruh untuk memakmurkan alam raya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya jadikan engkau wahai Adam di muka bumi sebagai khalifah. Khalifah sebagai wakil Allah di muka bumi. Untuk apa? Untuk membangun peradaban dunia. Karena peradaban ini yang paling penting, esensinya adalah ilmu. Maka bekal pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Adam adalah ilmu. Wa'allam Adam al-asma'u kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah dan sebagainya, kan? Jadi kami ajarkan Nabi Adam itu ilmu, yang kemudian dengan ilmu itu disodorkan kepada malaikat. Kenyataannya malaikat lemah, tidak bisa menyayangi ilmu yang telah Allah berikan kepada Adam. Kenapa ilmu? Karena tugas manusia di muka bumi setelah ia bertauhid kepada Allah adalah membangun peradaban, membangun kemajuan, membangun teknologi modern, yang semuanya itu untuk kemajuan, kemaslahatan, kebaikan umat manusia. Maka tauhid yang sebegitu luas itu, yang terkait dengan pandangan kita terhadap alam raya, yang terkait dengan pandangan kita terhadap eksistensi manusia, yang terkait dengan pandangan kita terhadap jati diri manusia, tugas manusia di muka bumi untuk membangun peradaban Islam, membangun peradaban modern yang tertumpu kepada tauhid, jangan disempitkan hanya sekadar sebagai bahasan ketuhanan yang membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat saja. Bahkan kalau kita baca dalam ilmu tauhid itu, sungguhnya tauhid itu mencakup ketuhanan, kemudian malaikat, kenabian, kitab, kemudian apa yang akan terjadi setelah mati, kemudian kalau hari kiamat ada apa dan lain sebagainya, termasuk hubungan kita dengan manusia. Jangan lupa, termasuk tugas manusia di muka bumi.
Sekali lagi, jangan sempitkan makna tauhid itu hanya sekadar kepada bahasan ayat-ayat mutasyabihat, kemudian kita mencerca yang lain, merendahkan yang lain, yang pada ujungnya hanya menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam, dan ini sangat disayangkan. Mari kita cari yang persamaannya dan kita hindari perpecahan. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.